Terkadang NTR itu bikin cerita jadi seru, meski bikin emosi juga. Halo semuanya, nama gue Mimin Subaru. Nah, di sini gue mau rekap nih salah satu PN dengan alur cerita yang kelihatan kuno tapi masih seru. Jadi intinya ada cowok nolak ketemu dengan cewek malaikat yang yes rap. Mereka sering berdebat tapi ujung-ujungnya malah mesra. Ya, lu tau lah kayak gimana. Namanya buku kan. Why I Became Angel. Salah satu PN dengan alur cerita dark penuh perselingkuhan dan masalah yang berkaitan dengan cinta. Cinta LDR, cinta terhalang pekerjaan, cinta sesama jenis, gebetan yang dilenggut teman sendiri, cinta pada om-om, cinta pada wanita yang sudah ternodai, cinta terhalang seorang tua, cinta terhalang adik psikopat, cinta yang berujung kehilangan, cinta pada malaikat. Kecepatan kali ngomongnya. Idenya mirip sama si Hikigaya di anime oleh Gairu. Bantuin orang, lalu sering berjalan waktu, membantu dirinya sendiri. Langsung aja deh. Cerita dimulai dengan ingatan masa lalu MC Kirino Kojima Tomoe bersandar bersama perempuan yang masih belum diberitahukan namanya. Mereka membahas tentang bagaimana caranya membuat semua orang tersenyum. Skip aja. Cerita kembali dimulai dengan Tomoe yang dibangunkan oleh teman masa kecilnya Nakizaki Naruko. Berbeda dengan Tomoe yang memiliki sifat pendiam, Naruko memiliki sikap yang riang dan gembira. Skip lagi. Di sepanjang perjalanannya ke sekolah, Tomoe bertemu dengan Ukutsukayo, gadis yang memiliki perasaan cinta kepada anggota S klub olahraga bernama Hashiguchi Shunsuke. Lalu Taira Kiyohito, laki-laki yang punya perasaan kepada Naruko. Mereka juga memiliki guru bernama Okeyame Chiyuno. Karena tubuhnya mungil dan cibi, para murid suka memanggilnya Yume-chan. Pada malam hari, karena tidak bisa tidur, Tomoe melegakan badannya dengan menggunakan busur tanpa anak panah. Tomoe terbiasa melakukan itu untuk merilekskan otaknya. Hari ini, Naruko dan Kiyohito terus membicarakan tentang cinta dan hikmah bisa hidup dan terlahir di dunia ini. Hal itu membuat Tomoe sedikit terganggu karena selama hidupnya ia tidak percaya dengan cinta dan tidak mempercayai kebahagiaan. Baginya, jika kita tidak memiliki apa-apa, maka kita juga tidak akan kehilangan apa-apa. Itulah kebahagiaan baginya. Cukup makan, cukup tidur, terus dan berputar. Cinta tidak akan pernah membuat orang bahagia, ucap Tomoe sembari melepas busur hayalannya. Tetapi entah bagaimana, dari langit jatuh seorang gadis dengan sayap mirip seperti malaikat. Dan ternyata itu benar-benar malaikat. Malaikat itu bernama Aine. Aine mengatakan kalau ia adalah malaikat yang memiliki tugas untuk membawakan kebahagiaan dengan membuat manusia saling jatuh cinta. Dan tentu saja itu berkebalikan dengan sifat Tomoe yang menganggap bahwa cinta tidak akan pernah membuat orang bahagia. Oh ya, gue lupa bilang, Tomoe itu sudah kehilangan keluarganya dan tinggal sendiri semenjak kecil. Dan orang yang membantu Tomoe hidup adalah keluarga teman masa kecilnya Naruko. Lanjut lagi. Karena untuk suatu alasan, senar gitar yang biasa Aine gunakan untuk membuat manusia jatuh cinta terputus. Stop dulu. Di PN ini dijelaskan bahwa para malaikat menghubungkan hati manusia dengan lagu. Karena itulah alat yang mereka gunakan adalah alat musik. Lanjut lagi. Aine tidak bisa pulang dengan gitar yang rusak. Elik, Richa, Menes, para malaikat seniornya mengatakan bahwa satu-satunya cara memperbaiki gitar malaikat yang rusak itu adalah dengan menghubungkan benang merah takdir cinta manusia. Dan dari sini dimulai perjalanan Tomoe bersama Aine untuk menghubungkan cinta seseorang. Tomoe awalnya tidak mau, tapi karena ia ingin Aine cepat pergi dari rumahnya, Tomoe pun terpaksa membantunya. Target pertama mereka adalah Kayo, teman baik Naruko yang memiliki perasaan kepada Shunsuke. Aine bersama Naruko berusaha supaya Kayo berani mengungkapkan cintanya kepada Shunsuke. Stop dulu. Di sini Naruko sudah tahu identitas asli Aine setelah Tomoe menceritakan semuanya. Lanjut lagi. Di sisi lain, Tomoe disuruh Aine untuk berbicara dengan Shunsuke guna mencari informasi yang penting. Tetapi tak disangka, ternyata Shunsuke punya perasaan cinta kepada gadis lain bernama Arie Koyuki, kakak kelasnya. Shunsuke bahkan sudah mengatakan perasaan cintanya kepada Koyuki. Tomoe cukup terkejut. Tapi sayang, cinta Shunsuke ditolak oleh Koyuki. Shunsuke sudah bisa menduga kalau cintanya akan ditolak jika ia mengatakan secepat itu setelah PDKT-nya selama seminggu. Shunsuke sebenarnya melakukan itu karena sebentar lagi ia akan pindah rumah. Karena itu Shunsuke ingin mengungkapkan cintanya sebelum ia pergi. Meski ia tahu cintanya kepada Koyuki tidak akan berbuah wangi, ia tetap mengatakannya karena tidak ingin memiliki penyesalan. Mengetahui itu, Tomoe meminta Aine untuk menyerah daripada memaksa Kayo untuk menyakiti dirinya. Shunsuke sama sekali tidak memiliki perasaan pada Kayo, dan bahkan sebentar lagi ia akan pindah jauh. Tetapi Aine bersikeras bahwa Kayo tetap harus mengungkapkan cintanya meski itu terasa pahit. Lalu tanpa pengetahuan Tomoe dan Aine, Kayo mendengar pembicaraan mereka. Di sana Kayo berdiri tak bergerak, tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir tak mau berhenti. Aine terdiam, tetapi Tomoe maju dan memperjelas apa yang mereka bicarakan kepada Kayo. Tomoe tahu bahwa ini seperti menabur garam pada darah. Tetapi jika dibiarkan, darah itu akan menjadi nanah. Kayo melemas tangannya. Tiba-tiba Tomoe mendengar suara pecahan begitu pula dengan Aine. Kayo pergi dan lari dari sana. Tepat di tempat ia berdiri, muncul semacam bola dengan letakan. Aine mengatakan bahwa itu adalah hati yang rusak. Bola itu berisi cinta Kayo kepada Shunsuke.
Aina mengambilnya dan meminta Tomoe untuk mengembalikannya. Aina tetap percaya bahwa perasaan cinta Kayo tidak boleh berakhir di sini. Meski sakit, tapi ia memikulnya. Aina ingin mengembalikan bola cinta Kayo, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena gitar yang ia miliki rusak. Satu-satunya cara ada dengan cara paksa, yaitu dengan busur malaikat. Tetapi Aina sama sekali tidak mahir menggunakan busur. Selain itu, ia juga bisa menyatukan hatinya dan memahami apa yang diderita oleh orang yang akan dipanahinya. Aina tahu bahwa Tomoe sebenarnya memiliki sifat kepedulian yang besar. Itu terbukti dengan tindakan Tomoe yang tidak ingin membuat Kayo lebih menderita lagi. Tapi Aina membantah perkataan Tomoe dan berkata bahwa Kayo mampu menghadapinya dan menumbuhkan cintanya. Tak bisa berkata banyak, Tomoe akhirnya menggunakan busur milik Aina. Bola cinta Kayo seketika berubah menjadi anak panah dan dengan penuh perasaan, Tomoe melepas busurnya dan memberikan Kayo kesempatan untuk mendapatkan cintanya kembali. Menjelang kepergian Shunsuke, Kayo lari dengan sekuat tenaga mengejar bus yang akan membawa Shunsuke pergi. Di sana Kayo mengungkapkan cintanya dengan teriakan karena bus itu sudah pergi jauh. Di luar dugaan, bus itu berhenti dan yang keluar dari sana lalu berlari ke arah Kayo adalah Shunsuke sendiri. Shunsuke dengan wajah memerah membantu Kayo yang bertukuk lutut di tengah jalan. Ia sama sekali tidak bisa berdiri karena lelah. Di luar dugaan, Shunsuke menerima cinta Kayo. Meski kepergian Shunsuke tidak terelakkan, tapi kini mereka resmi menjadi pacar jarak jauh. Di akhir, Tomoe dan Aina melihat jari kelingking Kayo dan Shunsuke yang terikat oleh benang merah takdir. Aina senang, tetapi Tomoe ragu apakah di masa depan mereka akan benar-benar bisa tetap mempertahankan perasaannya meski saat ini berpisah jauh. Aina menjangankannya dan berkata kalau benang merah takdir tidak akan pernah bisa putus. Masih ada beberapa pasangan lagi, tetapi untuk sekarang gue sudahi dulu. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.